Pemirsa, warga Sumatera Barat dibuat heboh penemuan potongan jasad manusia di aliran sungai. Penelusuran polisi mengarah pada seorang pemuda berusia 25 tahun berinisial W yang diduga sebagai pelaku mutilasi terhadap Septia Adinda. Penangkapan pelaku Wanda atau W rupanya tidak sekadar mengungkap kematian korban Septia Adinda, tapi juga membuka tabir hilangnya dua perempuan lain pada tahun lalu. Diduga pelaku W selain sebagai pelaku mutilasi, diduga pula membunuh dua nyawa lainnya atas nama Siska Oktavia Rusdi atau Cika berusia 23 tahun dan adik Gustiana berusia 24 tahun. Untuk membahasnya pemirsa sudah bersama saya psikolog forensik Reza Indragiri, dan sebelumnya kami juga telah mengundang Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu AA Regi, tapi mungkin nanti akan bergabung bersama kita belakangan. Saya sapa dulu Mas Reza, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, Mas Reza dan pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu paket berikut ini. Motif pembunuhan berantai dengan korban 3 perempuan muda terungkap setelah tersangka pelaku ditangkap dalam kasus mutilasi. Dalam perkembangan pemeriksaan kasus mutilasi di Kepolisian Resor Padang Pariaman, Sumatera Barat, terungkap pelaku bernama Wanda, 25 tahun, juga mengakui pembunuhan 2 wanita lain yang dilakukannya setahun lalu. Selain potongan jasad mutilasi, Polres Padang Pariaman berhasil mengevakuasi 2 kerangka manusia yang terendap lama dari dasar sumur. Sampai saat ini sudah ada 6 orang ibu. Berarti yang masih kita cari ada berapa lagi, Pak? Masih yang kami belum ditemukan adalah ada 4 orang. Untuk di dalam sumur ada berapa jenazah, Pak, ditemukan, Pak? Kalau dari sumur tempat pelaku tinggal ada 2 kerangka manusia. Namun nantinya lebih pastinya akan kita tunggu hasil otopsi. Wanda alias SC ditangkap pada Kamis siang 19 Juni 2025 di rumahnya di Batang Anai, Padang Pariaman tanpa perlawanan. Tersangka merupakan pemuda berusia 25 tahun, sementara ketiga korbannya semuanya perempuan. Septia Adinda 25 tahun, SO Siska Oktavian 23 tahun, dan adik Gustiana berusia 24 tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Mardi Rosa, jurnalis NTV melaporkan. Baik, kita mulai dialog. Saya langsung ke Mas Reza sambil kita menunggu Kasat Reskrim Polres Padang nanti bergabung bersama kita. Tentunya karena ini penyidikan masih terus berjalan. Apa atau bagaimana analisa Anda terhadap kasus ini? Dengan pertanyaan sapu jagat semacam itu, tentu sangat banyak yang bisa kemudian kita telaah. Tapi sebagai misal, orang selalu bertanya-tanya kenapa ada orang yang sampai hati melakukan mutilasi. Bagaimana kemudian kita bisa mencegah agar mutilasi tidak terulang lagi? Menurut saya, itu pertanyaan yang kendati relevan namun salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Pokok persoalan, pokok kasus atau pokok masalahnya bukan pada mutilasinya. Jadi betapapun mutilasi itu mengerikan, betapapun menakutkan, tetapi mutilasi itu tanda petik hanya sebuah perilaku susulan setelah yang bersangkutan melakukan kejahatan utamanya. Kejahatan utamanya adalah pembunuhan. Oleh karena itu, semestinya pertanyaannya harus kita ubah. Bukan lagi mutilasi yang merisaukan, bukan lagi mutilasi yang dianggap paling menakutkan, tapi bagaimana kemudian kita bisa mencegah adanya pembunuhan. Karena hitung-hitungan di atas kertas, bagi pelaku semacam ini, kalau dia tidak melakukan pembunuhan, maka tidak akan pula akan terjadi mutilasi. Ya. Apakah kita bisa golongkan pelaku W ini sebagai kasus femisida, kebencian terhadap perempuan? Saya juga tidak terlalu ingin mendramatisasi sampai ke arah sana. Kenapa? Femisida adalah sebuah istilah untuk menunjukkan kepada orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang memang berjenis kelamin perempuan. Dengan target jenis kelamin perempuan itulah yang menjadi sumber, tanda petik, masalah, menjadi pokok persoalan, menjadi motif utama kenapa yang bersangkutan melakukan perbuatan sedemikian rupa. Anggaplah bahwa dalam kasus ini semua korbannya perempuan. Tetapi pelaku mengincar para korban bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena ada peristiwa pemicu tertentu
apapun itu, maka tidak bisa disebut sebagai femisida. Saya ulangi, kendati korban seluruhnya adalah perempuan, tetapi sekiranya pelaku tidak menghabisi para korban karena mereka berjenis kelamin perempuan, dengan kata lain, pelaku tidak sungguh-sungguh menjadikan jenis kelamin target sebagai hal yang melatar belakangi perbuatannya, maka tidak bisa disebut sebagai femisida. Tentu, siapapun orangnya, apapun jenis kelaminnya, ketika sudah menjadi korban pembunuhan, mereka harus mendapatkan empati. Pelakunya mendapatkan sanksi. Tapi kita perlu ekstra hati-hati sebelum menyebut bahwa peristiwa semacam ini sebagai femisida. Sekali lagi, sekiranya pelaku tidak menjadikan jenis kelamin sebagai latar belakang pembunuhannya, maka tidak bisa disebut sebagai femisida. Baik, Mas Reza, kita coba kembali selami ke pemikiran pelaku W dalam hal ini. Dia sudah melakukan pembunuhan, dia mengaku di depan polisi dia sudah melakukan pembunuhan 2 perempuan lainnya. Kira-kira kenapa dia mengaku? Saya tidak tahu strategi interogasi macam apa yang digunakan oleh pihak kepolisian. Ada faktor yang datang dari diri si pelaku, ada faktor yang datang dari pihak penyidik, interrogator, pemeriksa, polisi, ada pula faktor yang datang dari pihak lain, terutama dari significant others atau dari orang-orang yang signifikan terhadap diri si pelaku. Misalnya, kalau kita bicara tentang faktor diri si pelaku sendiri, adakah kemungkinan bahwa dia bersedih, menyesali perbuatannya, dihantui oleh ketakutan, didatangi oleh korban A, B, C, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh faktor yang ada pada diri pelaku sampai kemudian mengakui perbuatannya. Atau juga datang dari faktornya dari pihak penyidik. Ada teknik-teknik interogasi, entah itu teknik yang menggunakan intimidasi, atau teknik yang menggunakan pendekatan humanis, guna membongkar pengakuan dari diri seorang pelaku. Berarti kita sesungguhnya bicara tentang tingkat keterampilan interrogator dalam menggali informasi dari pihak yang dia periksa. Ada juga faktor yang datang dari significant others, dari pihak lain. Pihak yang memiliki nilai penting bagi kehidupan si pelaku. Orang tuakah, temankah, guru agamakah, atau siapapun itu yang memberikan wejangan dan seterusnya sehingga pelaku mau mengakui perbuatannya. Tentu saja kita harus kesampingkan dalam diskusi ini, kita kesampingkan kemungkinan bahwa pelaku misalnya mengalami kondisi kejiwaan yang luar biasa, berubah tabiatnya secara ekstrim, adanya pemunculan waham dan sejenisnya yang melatar belakangi pengakuan datang dari dirinya. Baik, kalau tingkatan sadisme yang dimiliki pelaku W ini, 2 korban sebelumnya setelah dibunuh dibuang ke sumur. Dan motif itu tidak kelihatan, modus itu tidak kelihatan, tidak ada yang mengendus kejahatan itu. Tapi kemudian di pembunuhan ketiga, dia lakukan modus yang sama sekali berbeda, yang membuat dia kemudian tertangkap kali ini. Perbuatannya sadis iya, tapi apakah yang bersangkutan bisa disebut sebagai orang dengan kepribadian sadistik? Perbuatannya disebut sebagai sadism, perlu dikaji lebih mendalam. Saya mengatakan hal sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa betapapun mutilasi sekali lagi menakutkan, tapi tidak serta-merta mutilasi merupakan ekspresi kesadisan seseorang. Mari kita lakukan perbandingan. Seorang pelaku A, tidak cukup bagi dia untuk meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya, meluapkan kebenciannya, dan seterusnya, hanya dengan menghabisi korban. Seolah serba aneka perasaan negatif itu baru bisa dia luapkan secara tuntas setelah menghabisi korban, kemudian mencacah-cacah tubuh korbannya. Kalau itu yang terjadi, kalau itu yang ada pada diri si pelaku, maka masuk akal kalau kita sebut ini sebagai perbuatan yang sungguh-sungguh sadis. Tapi sekarang kita bayangkan pelaku B. Pelaku B menghabisi korbannya. Tetapi dia menjadikan mutilasi bukan sebagai kelanjutan episode kemarahan dan sejenisnya, tapi mutilasi dia jadikan semata-mata sebagai sebuah cara untuk menghilangkan barang bukti. Pelaku A melakukan mutilasi dengan warna emosional. Sementara pelaku B melakukan mutilasi dengan warna instrumental. Dalam mutilasi dengan warna instrumental, ingin menghindari proses hukum, menghilangkan barang bukti, dan seterusnya, menurut saya tidak bisa disebut ini sebagai sebuah perilaku sadistik.
Perilaku menakutkan, iya. Tapi apakah yang bersangkutan sadistik? Menurut saya tidak. Lebih mutilasi sebagai sebuah cara, sebagai sebuah strategi, sebuah teknik instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu. Dalam konteks ini misalnya adalah menghilangkan barang bukti, merusak proses penegakan hukum, mengelabui polisi, dan sejenisnya. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa analisa Anda terkait dengan motif si pelaku W ini adalah instrumental. Saya tidak menarik kesimpulan apakah ini emosional ataukah ini instrumental. Perlu telaah lebih mendalam. Baik, 3 korban adalah sama-sama berlatar belakang mahasiswi. Apakah ini menunjukkan bahwa pelaku sudah sangat berpengalaman terhadap korban yang sebelumnya dan perempuan sebagai korban viktimisasi di sini yang sangat dilihat rentan bisa saja kemudian dia lakukan kejahatan serupa terhadap mahasiswi. Anda melihat ada tipologi khusus di sini? Tanpa kita buat profil tentang siapa korban, yang tampaknya secara kebetulan semuanya adalah mahasiswi, tapi bahwa pelaku sudah melakukan perbuatan serupa berulang kali, ini kuat mengindikasikan bahwa memang pelaku sudah belajar dari waktu ke waktu, dari satu aksi ke aksi berikutnya, dia terus mengasah keterampilannya, dia membuat lebih fasih lagi cara-cara untuk melakukan perbuatan kejahatan sedemikian rupa. Mudah-mudahan pemirsa Nusantara TV tidak menangkap secara salah kaprah apa yang saya katakan ini. Tapi yang ingin saya berikan garis bawah adalah ternyata secara getir, perilaku jahat manusia juga merupakan hasil dari sebuah proses belajar. Sayang beribu sayang, tampaknya kita sedang menyaksikan sebuah contoh konkret tentang proses belajar untuk menjadi pelaku kejahatan. Lebih ekstrim, proses belajar untuk menjadi pelaku pembunuhan. Dengan asumsi bahwa pelaku dari waktu ke waktu, dari satu korban ke korban berikutnya, terus-menerus meningkatkan kefasihan perbuatannya, maka hitung-hitungan di atas kertas tampaknya. Mas Reza? Baik, kita coba akan hubungi kembali nanti. Baik, kita kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama psikolog forensik Reza Indragiri dan kami juga telah menghubungi Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir malam ini. Mas Reza, kita lanjutkan dialog. Saya duduk di depan layar besar yang berisi gambar pelaku W. Kita bisa sama-sama menyaksikan usianya masih sangat muda, 25 tahun, pertama kali melakukan pembunuhan ketika 1 tahun lalu kira-kira dia usia 23 atau 24 tahun dan bisa dibilang sukses. Kemudian dia melakukan pembunuhan lagi untuk yang ketiga kalinya, sama-sama perempuan korbannya. Reinforcement apa menurut Anda pelaku semuda ini bisa langsung membunuh 3 korban yang kira-kira bisa dibilang tipikal perempuan dengan background mahasiswa? Faktor-faktor penguat apa yang membuat dia bisa sekeji itu? Ya, yang pertama kalau bicara tentang reinforcement atau penguat adalah tadi saya katakan keberhasilan menjalani proses belajar bisa kita perkirakan akan mendorong yang bersangkutan untuk mengulangi kembali proses belajar itu sehingga kefasihan perilakunya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tapi jangan kita lupakan istilah vicarious learning, bahwa seseorang bisa melipat gandakan kefasihannya, kecanggihannya bukan lewat proses belajar secara langsung semata. Tapi perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang lain, keberhasilan yang dicapai oleh pihak-pihak lain, bisa menjadi sumber reinforcement bagi si pelaku untuk mengalami akselerasi proses belajar. Sekali lagi, mudah-mudahan pemirsa Nusantara TV tidak secara keliru memahami diskusi kita sore hari ini. Nah, kalau kita sepakati tentang hal ihwal terkait dengan vicarious learning itu, maka sesungguhnya bagi saya tidaklah terlalu mengejutkan kalau si pelaku mengalami akselerasi proses belajar. Vicarious learning itu didapat dari mana? Ya, yang paling mudah adalah tanda petik kita kambing hitamkan media. Apapun yang kita simak, apapun yang kita dengar, apapun yang kita tonton, akan bisa, saya menggunakan kata bisa, tidak pasti, akan bisa mendorong seseorang untuk meniru, sekaligus mendapatkan sumber, mendapatkan model untuk mempercanggih perbuatannya. Apakah jadi karena proses belajar secara langsung
kemampuan dia melakukan aksi jahat itu dari waktu ke waktu, tapi juga ada proses belajar tidak langsung, proses belajar yang dia dapat dari hasil peniruan modeling terhadap pihak lain. Baik, apakah karena dia merasa sudah canggih, dia sudah lihai, dengan meninggalkan bukti 3 korban pembunuhan sebelumnya, itu dia tidak kabur, ada jejak tapi dia tidak kabur. Apakah itu karena dia merasa sudah lihai? Teorinya mengatakan ketika seseorang mendapatkan reinforcement kemudian memunculkan efek yang positif, maka hitung-hitungan di atas kertas dia akan mengulangi perbuatannya. Ini kan contoh sederhana. Keberhasilan dalam melakukan aksi satu boleh jadi sedikit banyak meletakkan fondasi keberanian, kepercayaan diri untuk melakukan aksi kedua. Begitu lagi, rapor keberhasilan kejahatan yang kedua menjadi dasar bagi dia untuk semakin yakin dia akan punya kemampuan melancarkan aksi serupa pada korban ketiga. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita bersyukur bahwa sebelum yang bersangkutan melakukan aksi keempat, kelima, dan seterusnya, pihak kepolisian sudah berhasil mengintercept, memutus mata rantai proses belajar itu. Ya, karena tidak ada tidak ada tindak kriminal yang sempurna. Mas Reza, terakhir dan singkat saja, keluarga dari Cika atau Siska Octavia Rusdi yang dibunuh tahun 2024 mengaku bahwa ketika Siska hilang, keluarga sudah melapor ke polisi. Tapi polisi tidak ada update sampai akhirnya ditemukan saat ini ketika pelaku W ini mengaku telah membunuh Cika. Apa catatan Anda terhadap kepolisian terkait laporan orang hilang? Mari kita sepakati terlebih dahulu, kita potret pelaku ini sebagai orang yang ternyata tidak jera melakukan perbuatannya. Pertanyaan, kenapa pelaku tidak kunjung jera untuk kemudian mengulangi perbuatannya? Kalau kita tinjau dari sisi penegakan hukum, proses penegakan hukum yang akan memunculkan efek jera adalah proses penegakan hukum yang berlangsung secara cepat dan ajak, cepat dan konsisten. Kalau kemudian digambarkan bahwa pihak kepolisian tidak kunjung merespon, tidak memberikan update, maka patut kita bertanya-tanya. Sepertinya unsur kecepatan dan unsur keajegan tidak ada dalam kinerja otoritas penegakan hukum setempat. Sehingga masuk akal bahwa otoritas penegakan hukum yang bekerja tidak secara cepat dan juga tidak ajak ternyata sedikit banyak, maaf ini, berkontribusi bagi pelaku untuk kemudian menjadi residivis. Getir memang bahwa ternyata perbuatan jahat manusia, perbuatan pidana si pelaku juga mendapat sumbangsi dari kinerja penegakan hukum yang boleh jadi tidak cepat dan tidak ajak itu. Baik, Mas Reza Indragiri, terima kasih telah berbagi insight bersama kami di NTV Prime. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, tidak ada kejahatan yang sempurna, tapi kita selalu dan harus selalu mawas diri karena kita bisa saja sebagai korban. NTV Buletin masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.